Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada pagi hari ini teman-teman, saya akan mereview tentang debat tadi malam, debat Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 19.00, yang mengambil tema tentang hak asasi manusia, tentang hukum, tentang terorisme dan korupsi. Tema cukup menarik, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita soroti teman-teman tentang debat tadi malam. Yang pertama, saya melihat dari performa dari Jokowi Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandiaga Uno ada perbedaan. Kita lihat dari Joko Widodo Ma'ruf Amin, saya melihat beberapa kali Jokowi melihat ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, ke atas. Artinya dia sedang membaca. Artinya dia ketika mengungkapkan isi pikiran, menjawab pertanyaan, ini dibantu dengan contekan. Dan saya melihat contekan masih menjadi senjata ampuh bagi Jokowi untuk menyampaikan jawaban, menyampaikan gagasan yang dia ungkapkan. Demikian juga ketika sorot kamera ini mengesum apa yang dilakukan Kiai Ma'ruf Amin ini, ternyata dia melipat atau membuka-buka lembaran, dan ini adalah bagian dari catatan atau contekan. Ini yang kita lihat tadi malam, dan ini saya pikir tidak menarik. Karena apa? Kisi-kisi soal sebenarnya kan sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum debat, jadi ini kan bisa dipelajari. Tetapi kenapa masih ada pasangan calon yang membawa contekan dalam rangka untuk mempermudah ketika dia menjawab satu pertanyaan dari lawannya? Ini yang cukup menjadi perhatian kita. Kemudian kalau kita lihat dari Prabowo Sandiaga Uno, terutama Prabowo dulu teman-teman, ketika ada pertanyaan dari moderator maupun dari pihak lawan 01, dia selalu menghadap ke depan. Dia menghadap audien, dia menghadap lawannya, dia menjelaskan sesuai yang ada dalam pikirannya, sesuai yang ada dalam logika berpikirnya. Itu dari Prabowo Subianto. Jadi dia pure, murni, itu cara berpikir dia ketika menjawab satu pertanyaan, baik dari moderator maupun dari pihak Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian teman-teman, kalau kita melihat Sandiaga Uno, pertama dia menjawab ini menghadap lurus ke audien, menghadap lurus kepada pihak Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi saya juga melihat sesekali Sandiaga Uno ini melihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Tetapi volumenya, tingkat keseringannya, dia tidak sesering apa yang dilakukan oleh pihak Joko Widodo. Jadi kalau Jokowi sering dari season pertama sampai terakhir, apalagi terakhir itu jelas dia banyak sekali melihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ini dari performa. Nah, saya melihat ini adalah sesuatu yang tidak menarik. Kenapa? Karena memang apa yang disampaikan itu tidak pure dari cara berpikir dia untuk menjawab satu pertanyaan. Padahal kalau kita melihat teman-teman, ketika anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA ini diuji dalam ujian akhir nasional, ini semuanya tidak ada yang membawa contekan, tidak ada yang membawa catatan. Kalau ketahuan membawa catatan, pasti dikeluarkan atau dicoret dari peserta ujian nasional. Nah, ini menjadi gambaran teman-teman, kalau seseorang atau siswa itu mendapat nilai bagus, tapi dari hasil mencontek, dari hasil membawa catatan, ini saya pikir tidak menunjukkan kualitas anak itu memang berprestasi. Tetapi kalau anak atau siswa ini ujian tanpa membawa teks, tanpa membawa catatan, tanpa membawa contekan, tetapi dia lulus, ini saya lebih mengapresiasi bahwa dia memang orang-orang yang berkualitas. Dan orang-orang ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara, karena dia menunjukkan kualitas. Tidak berdasarkan dari hasil contekan,
Jadi kalau hasil akhir dia lulus membawa contekan, satu sisi dia tidak lulus karena tidak membawa contekan, justru yang diapresiasi ini yang tidak membawa contekan. Sampaikan gagasan itu berdasarkan kemampuan dia berpikir. Dan ini lebih rasional teman-teman kalau kita melihat debat tadi malam. Jadi yang tidak membawa contekan ini saya pikir lebih baik daripada yang membawa contekan. Yang kedua teman-teman, saya melihat bahwa tadi malam itu pihak 01 ini bermain flying victim. Flying victim itu jadi membingkai opini seolah-olah apa-apa yang dinyatakan oleh Prabowo Sandi ini merupakan hoax, merupakan fitnah, merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Seolah-olah di frame, dibingkai seperti itu. Nah ini kan tadi malam Jokowi menyatakan Pak Prabowo jangan menuduh, kalau ada bukti laporkan ke pihak yang berwajib. Ininya itu. Jadi memframe seolah-olah apa yang disampaikan Prabowo Sandi ini adalah hoax, fitnah. Padahal Sandiaga Uno ketika dia melakukan roadshow, melakukan kunjungan di 1000 titik ini banyak menemui rakyat kecil, banyak menemui petani, pengusaha, UKM dan sebagainya. Ini melapor kepada Sandiaga Uno. Banyak hal-hal yang dirasa ada ketidakadilan, seperti kenapa harus import beras padahal produksi dalam negeri berlimpah. Ini kan dari masyarakat lapor kepada Sandiaga Uno karena dia sudah berkunjung di 1000 titik dari Sabang sampai Merauke. Ini laporan-laporan itu masuk ke Sandiaga Uno, dan ini dinyatakan dalam beberapa kesempatan oleh Sandiaga Uno dari keluhan masyarakat tersebut. Nah ini yang dianggap pihak 01 adalah bentuk dari tuduhan, bentuk dari informasi hoax dan sebagainya. Apalagi tadi malam Jokowi memberikan satu contoh tentang Ratna Sarumpait yang menyebar berita hoax, kemudian pihak Prabowo melakukan press release tentang kejadian yang dialami oleh Ratna Sarumpait, padahal itu adalah hoax. Nah, contoh seperti ini artinya memperkuat bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Prabowo Sandi ini adalah hoax, adalah tuduhan yang tidak mendasar. Jadi inilah yang disebut dengan flying victim, menggiring opini seolah-olah apa-apa yang disampaikan oleh Prabowo Sandi itu adalah hoax atau opini atau tuduhan yang tidak mendasar. Kemudian yang ketiga teman-teman, tentang pembentukan Badan Legislasi Nasional seperti yang disampaikan Jokowi tadi malam. Kalau kita melihat bahwa fungsi dari DPR itu salah satunya adalah legislasi, membentuk undang-undang, membuat undang-undang. Ini salah satu fungsi dari DPR RI. Nah, kalau Jokowi membentuk Badan Legislasi Nasional, berarti seolah-olah ini membuat badan baru yang membentuk undang-undang agar undang-undang itu tidak tumpang tindih. Nah, saya melihat apakah Jokowi ini paham tidak dengan Undang-Undang Dasar Pasal 20 yang mengatur bahwa yang membentuk undang-undang itu adalah DPR RI, adalah DPR. Jadi menurut pendapat saya, karena ini DPR sudah punya kuasa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekuasaan legislasi itu ada di tangan DPR, maka sebenarnya tidak perlu Presiden membentuk Badan Legislasi Nasional. Untuk apa Badan Legislasi Nasional kalau fungsi DPR ini belum dimaksimalkan? Karena memang diakui oleh DPR bahwa dalam periode 4 tahun ini sangat minim produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI. Ini seharusnya yang didorong, jadi pemerintah tidak perlu membentuk Badan Legislasi Nasional, karena ini akan menjadi tumpang tindih lagi karena sudah ada kekuasaan legislasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20 itu ada di tangan DPR RI. Jadi itu menurut pendapat saya pikir Presiden yang akan datang tidak perlu membuat Badan Legislasi Nasional agar tidak tumpang tindih. Pertama, yang kedua, agar fungsi DPR ini dimaksimalkan dalam rangka membentuk atau memproduksi undang-undang. Kemudian yang keempat teman-teman yang saya soroti juga yaitu tentang kasus Novel Baswedan. Kenapa tadi malam itu tidak diungkap dalam debat calon presiden? Karena selama ini
kasus novel Baswedan ini berlarut-larut sampai sekarang belum selesai. Karena apa? Kasus novel Baswedan ini adalah merupakan tindakan kriminal, merupakan bagian dari pelemahan KPK, karena novel adalah penyidik KPK. Nah, kalau KPK ini tidak diperkuat, maka penegakan hukum tentang korupsi ini akan menjadi lemah. Jadi sangat disayangkan kenapa tadi malam kasus novel Baswedan ini tidak diungkap di acara debat kandidat tadi malam. Karena menurut pendapat saya, kasus novel Baswedan ini memang seharusnya cepat diselesaikan. Karena kasus novel ini tidak hanya menyangkut novel secara pribadi, tetapi kasus novel adalah kasus yang menyangkut eksistensi KPK. Karena dalam pidato, dalam pernyataan politiknya, Jokowi selalu mengatakan bahwa kita harus memperkuat posisi KPK, kita harus memperkuat eksistensi KPK. Baik dari Joko Widodo maupun Prabowo selalu mengatakan seperti itu. Nah, karena itu kenapa tadi malam tidak diungkap baik dari pihak 01 maupun 02. Ini yang sangat disayangkan, karena kasus novel Baswedan juga menyangkut tentang hak asasi manusia. Karena setiap warga negara ini harus dijamin, harus dilindungi hak-hak pribadinya, hak-hak asasi manusianya. Dan kalau menurut Prabowo Subianto, dia mengatakan kalau dia dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, maka dia akan selesaikan kasus novel Baswedan dalam 100 hari. Kemudian yang kelima, teman-teman, yang kita soroti yaitu masalah hukum, masalah HAM, masalah terorisme, masalah korupsi. Ini ada tanda-tanda mencemaskan. Kenapa mencemaskan? Karena kita lihat kemarin itu ada 4 dari pejabat tinggi negara tertangkap tangan oleh KPK. Ada ratusan kepala daerah, DPR, DPRD, DPR provinsi, DPR pusat yang terjaring oleh OTT KPK. Ada masalah HAM, ini yang juga mencemaskan karena banyak terjadi persekusi di mana-mana. Dan pemerintah ini diam. Karena ini menyangkut tentang hak asasi manusia. Maka setiap warga negara ini dilindungi haknya, hak untuk berserikat, berkumpul, mau mengeluarkan pendapat. Ini harus dijamin, harus dilindungi oleh negara. Negara hadir dalam rangka diantaranya adalah untuk melindungi, untuk menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul. Karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dalam masalah terorisme yang perlu diperbaiki adalah selain penindakan juga perlu ada pencegahan. Maka konsep deradikalisasi terhadap mahasiswa pesantren ini juga bagus, tetapi sebenarnya yang menjadi akar persoalan dari terorisme itu adalah ketidakadilan. Jadi ketidakadilan menimbulkan orang melakukan ekspresi yang berlebihan seperti terorisme itu. Makanya kata Prabowo bahwa terorisme itu berangkat dari ketidakadilan global. Jadi dari luar negeri yang dibawa ke dalam negeri sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan teror di mana-mana. Tapi sebenarnya akar persoalannya itu adalah ketidakadilan global. Karena itu hukum harus dibenahi dari hulu ke hilirnya. Karena apa? Hukum itu harus memberikan kepastian. Karena tegaknya hukum itu akan memberi kepastian. Dan kepastian itu akan mendorong investasi. Dan investasi akan mendorong membuka lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan akan menciptakan kesejahteraan. Jadi akar persoalannya itu saya melihat dari hukum. Jadi kalau hukum sudah tegak, itu nanti ada kepastian. Kepastian akan mendorong investasi. Investasi akan membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi ini yang harus dibenahi oleh presiden yang akan datang tentang masalah hukum. Karena persoalan yang banyak terjadi karena hukum. Ada kriminalisasi ulama, ada persekusi, semua itu berangkat dari hukum. Jadi hukum harus dibenahi oleh presiden yang akan datang. Kemudian yang keenam, teman-teman, ini ada ide gagasan dari Prabowo Subianto. Ketika nanti dia menjadi seorang presiden, dia akan menjadi Chief Law Enforcement.
Presiden memang kepala pemerintahan, tetapi dalam penegakan hukum, seorang presiden harus menjadi chief law enforcement. Dia harus menjadi kepala penegakan hukum. Dia harus menjadi panglima hukum. Dengan mendorong institusi-institusi hukum itu agar bekerja sesuai dengan koridor atau hukum yang berlaku. Dia harus mendorong penegak-penegak hukum itu harus bekerja sesuai hukum untuk kepentingan rakyat. Jadi hukum itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang rakyat itu hukum ditegakkan, tetapi kepada pejabat, kepada orang yang berkuasa, kepada orang yang berduit, hukum jadi tumpul. Jadi civil law enforcement itu dia akan menjadi panglima, hukum itu harus tegak ke bawah, juga harus tegak ke atas. Nah, caranya bagaimana mendorong penegak hukum itu bekerja untuk kepentingan rakyat? Saya membuat catatan. Yang pertama harus memperkuat institusi hukum. Baik itu Polri, baik itu Kejaksaan, baik itu KPK, ini harus diperkuat posisinya, eksistensinya. Apa yang diperlukan oleh kepolisian, apa yang diperlukan oleh Kejaksaan, apa yang diperlukan oleh KPK, ini harus dipenuhi dalam rangka untuk penegakan hukum. Apakah gajinya kurang, apakah fasilitasnya kurang, ini harus dipenuhi oleh seorang presiden agar penegak hukum ini menjadi kuat. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus bersih. Baik di presidennya ini tidak tersandung masalah korupsi, kemudian kepolisiannya juga harus bersih, kejaksaannya bersih, kemudian KPK-nya juga bersih. Jadi sebelum kita menegakkan hukum, maka diri kita juga harus bersih dulu dari kasus-kasus korupsi. Karena ini sangat menjadi perhatian, concern masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah penegak hukum itu jangan berafiliasi dengan partai politik. Atau penegak hukum itu jangan dari partai politik. Karena di situ akan banyak persepsi orang punya kepentingan seorang penegak hukum kepada, misalkan ada kasus hukum bawahannya, misalkan anggota partai politik atau ketua umum partai politik, ketika ada masalah maka ada intervensi dari partai politiknya atau ada intervensi dari koalisinya. Kalau ini hubungannya dengan pejabat seperti Kejaksaan, KPK ini dari partai politik. Jadi harus dihindari penegak hukum itu dari partai politik karena akan menimbulkan vested interest, kepentingan pribadi. Kalau nanti temannya sendiri tidak diproses, kalau lawannya diproses. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada laporan dari lawan politik, harus diproses. Kalau ada laporan dari teman politik, koalisi politiknya juga harus diproses. Hukum harus imbang. Maka seorang presiden diperlukan menjadi chief law enforcement, menjadi kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala penegakan hukum. Itu adalah chief law enforcement. Itulah teman-teman sedikit pembahasan pada pagi hari ini tentang debat tadi malam yang menampilkan Joko Widodo Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.